pertanyaannya apakah kedudukan dia yang dia jabat gitu loh, harta yang melimpah yang dia dapatkan gitu loh, benar-benar dari cara yang baik gitu. Gini Pak, ada itu kayak orang itu bilang kalau misalnya pacaran itu, misalnya kan kita pacaran gitu kan, habis itu kita nikah. Nah, itu tuh katanya itu anaknya itu nggak bisa anak yang soleh-solehah gitu Pak. Apakah menurut Bapak gimana Pak? Ya seperti yang tadi Bapak sampaikan gitu kan. Kalau dalam pikiran Bapak ya, secara nafsu gitu kan, semua orang pengen ya yang namanya pacaran. Seperti Bapak ketika di kampus gitu, baik itu S1 maupun S2, ngelihat teman mereka mojok gitu kan, ngelihat teman mereka boncengan gitu kan, ngelihat teman lagi mereka di mana lagi, di kafe dan sebagainya gitu kan. Atau kadang-kadang dia mampir ke rumah gitu ya, atau di kos-kosan waktu dia bawa gandengan, itu kan manas-manasin kita kan gitu ya. Jadi seakan-akan gue nih udah punya gebetan gitu ya. Jadi Bapak senyum-senyum aja gitu ya. Bukan berarti Bapak nggak pengen, sangat pengen secara nafsu gitu. Tapi Bapak mikir yang tadi gitu ya. Kalau Bapak juga ikut seperti mereka, tentunya ketika kita ini sudah berduaan, itu biasanya nafsu itu tidak hanya berhenti di situ gitu. Dia akan kemana-mana gitu. Nah, berpikirnya itu panjang, sampai juga Bapak berpikirnya kepada bagaimana kalau itu adalah contoh ya, seperti Ardin ya dengan Bunga gitu sepertinya. Ini saudara Bapak nih ya, Bunga ini saudara Bapak gitu. Kemudian Ardin ini macam-macam gitu dengan Bunga. Bapak sebagai kakaknya gitu ya, atau sebagai pamannya atau sebagai saudaranya gitu kan. Ketika macam-macam Ardin ini kepada Bunga, Bapak ini kan nggak terima gitu loh. Gitu. Nah, begitupun Bapak kalau macam-macam kepada calon istri Bapak ini kan tentunya kan nggak terima juga gitu loh. Jadi Bapak berpikirnya seakan-akan perempuan ini adalah bagian daripada saudara Bapak yang ketika Bapak macam-macam gitu ya, itu kayaknya menghinakan gitu, sehingga itu tidak baik gitu ya. Baik, begitupun dengan yang khawatirnya gitu, yang khawatirnya nanti kecelakaan kan. Kalau sudah kecelakaan kan, apakah pertanyaan dalam Islam ya, mohon maaf ini agak 18 tahun ke atas ya, kalian kan udah lebih dari itu ya. Dalam Islam itu kan mohon maaf berhubungan suami istri itu kan harus berdoa gitu kan, berdoa kepada Allah minta perlindungan daripada godaan setan supaya setan ini tidak terlibat gitu. Nah kalau kecelakaan apakah pakai berdoa gitu? Kan tentunya enggak gitu. Kalau berdoa dia ingat Allah nggak bakalan dilakukan kan? Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau sudah tidak berdoa berarti setan ikut terlibat di dalamnya. Kalau sudah terlibat kemudian menjadi anak keturunan kita, ya tentunya akan berbeda gitu ya hasilnya gitu. Nah, jadi dengan kita ini, apalagi kita orang-orang akademisi gitu ya, kita semuanya punya nafsu gitu, tapi kita kan ada berpikirnya gitu. Kita ada berpikirnya, selain berpikir juga kita diarahkan oleh agama gitu. Seperti agama memberikan warning, la taqrabu zina, tidak boleh kita mendekati zina itu kan. Mendekat nggak boleh, apalagi melakukan. Nah, jadi dengan pertimbangan itu Bapak mencoba ya untuk istilahnya menghindar hal seperti itu. Dari yang udah Bunga tangkap nih, bahwa seorang ibu tuh memiliki peran penting nggak sih Pak dalam perkembangan anaknya, dan juga kalau jodoh itu cerminan diri sendiri, dari yang Bunga tangkap dari cerita tadi nih. Untuk yang orang tua ya, khususnya ibu ya, itu bagi dalam pandangan Bapak sangat besar sekali ya. Sebetulnya Bapak pun besar ya, cuman karena Bapak ditinggal umur 5 tahun, hanya dapat ceritanya saja gitu. Bapak ini punya karakter A, B, C gitu kan. Tapi kalau melihat sosok ibu yang Bapak rasakan itu sangat dominan. Tapi alhamdulillahnya gitu, Bapak ini anak ragil ya, anak bungsu gitu. Tapi Bapak tidak merasakan untuk manja ya. Seperti Bapak contoh ya, ketika Bapak di pondok pesantren itu
karena kondisinya jauh ya, orang tua belum sempat gitu untuk nengok gitu. Yang sering nengok itu adalah kakak gitu ya, kakak yang sering nengok gitu. Tapi kalau yang lain-lain ketika ditengok itu apa bahasanya itu ya, dengan antusias gitu, dengan mau jalan-jalan kemana dan sebagainya. Kalau bapak malah malu gitu, malu dalam arti saya pengen mandiri gitu. Dalam arti kalau sering ditengok nih malu rasanya gitu. Bukan berarti nggak mau ditengok, ya mau ditengok, sangat senang sekali ditengok. Tapi kayaknya kalau terlalu sering itu malu gitu kan. Gitu. Tapi dan alhamdulillah juga orang dari pihak kakak juga tidak terlalu sering ya untuk itu. Jadi yang jelas orang tua ini sangat besar ya, pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Tapi juga kita tidak boleh juga hanya bergantung kepada orang tua. Gimana Pak kalau orang tua yang kebetulan ya, kan ada juga orang tua yang mungkin karena kesibukannya gitu, dia tidak intensif memberikan perhatian kepada anaknya. Nah, anaknya itulah yang seharusnya tidak hanya menuntut gitu ya pendidikan orang tua, tapi kalau kitanya sudah merasa saya juga harus bisa mandiri, ya mandirilah gitu. Contoh ya, Bapak punya ini teman-teman dari istri ya, dari orang rumah. Dia punya teman yang kebetulan pendidikannya hanya sampai SMA saja gitu. Kata orang tuanya, saya bisa mengantarkan pendidikan sampai SMA. Tapi karena si anak ini punya tekad yang kuat, ternyata dia bisa gitu melanjutkan sampai ke S1, bahkan dia bisa diterima di kampus yang bonafit di Indonesia ini, yakni di UI gitu. Sementara kalau di UI itu kan dari dulu sampai sekarang kan persaingannya ketat gitu. Dengan tekad dia yang kuat gitu, ternyata dia bisa, bahkan dia mendapatkan beasiswa gitu. Jadi artinya kadang-kadang kan kita nggak bisa dong, saya kan orang tua saya begini. Tidak harus gitu loh. Jadi jangan kemudian kita cari-cari alasan. Biasanya ya, orang yang sukses itu, kalau orang yang sukses itu dia tidak mencari alasan, tapi dia mencari solusi gitu. Tapi kalau orang yang gagal, dia akan mencari alasan. Saya nggak bisa sukses karena orang tua saya bla bla bla, karena keluarga saya begini, karena saya jauh, karena saya miskin, karena saya jelek. Nah, kayak seperti itu. Biasanya orang yang gagal itu dia mencari-cari 1001 alasan. Gitu. Tapi kalau orang yang sukses, dia belajar mencari 1001 solusi. Gitu. Balik nih Pak ke pertanyaan kedua nih. Menurut Bapak itu kualitas diri yang bagaimana gitu yang dapat dikatakan seseorang itu menjadi insan yang baik gitu? Kualitas diri seseorang. Kualitas diri yang baik itu kalau menurut Bapak ketika Allah itu ridho gitu ya. Ketika Allah ini ridho kepada diri kita. Jadi kita juga jangan terlena kualitas seseorang itu, wah ini udah sukses nih, udah baik nih, udah keren nih gitu kan. Kemudian kita melihat dari sisi kedudukannya gitu kan, dari sisi materinya gitu ya, dan lain sebagainya. Artinya kita orientasinya kepada keduniaan gitu ya. Pertanyaannya, apakah kedudukan dia yang dia jabat gitu loh, harta yang melimpah yang dia dapatkan gitu loh, benar-benar dari cara yang baik gitu kan, dari cara-cara yang halal. Nah, kalau itu dia dapatkan dengan cara yang legal, dengan cara-cara yang baik gitu, itu yang kita harus contoh gitu. Tapi kalau dia mendapatkannya dengan cara-cara yang ilegal gitu ya, kaya tapi dengan judi online, kaya dengan cara merampok, kaya dengan cara korupsi dan sebagainya gitu, punya kedudukan, harus sikut kanan kiri gitu, artinya kan suatu hal yang tidak pantas gitu kan. Nah, apakah itu juga harus kita irikan gitu ya? Nah, jadi kalau beberapa itu yang harus kita perhatikan itu adalah caranya gitu. Sehingga kita dalam hadis itu kan kita boleh iri dalam dua hal. Ya, ini iri kepada orang kaya yang kekayaannya ini dia dermakan pagi siang malam gitu loh. Jadi orang kaya yang dia ini terus bersedekah, tentunya dengan cara dia mendapatkan hartanya juga dengan cara yang halal tadi, gitu kan. Yang kedua, orang
satu orang kaya, yang satu lagi, maaf ya, Ya, Bapak, Pak. satu lagi orang yang berilmu gitu ya. Satu lagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu yang ilmunya dia transfer ya. Transfer knowledge artinya dia sampaikan dengan ikhlas sehingga kebenaran itu akan menyebar ke kemana-mana gitu loh. Itu yang boleh kita iri gitu loh. Selain daripada itu kita nggak boleh gitu. Hanya sekedar ya untuk kepopuleran, untuk popularitas dan sebagainya gitu. Gitu. Terus Pak, bagaimana sih cara efektif kalau kita itu meningkatkan itu Pak, empati dan kepedulian terhadap orang lain gitu? Caranya sebetulnya kita mengaca diri saja ya. Ketika kita diberi, ya, ketika diberi itu senang nggak? Gitu. Senang. Nah, sangat senang sekali kan. Begitupun ketika kita memberi, gitu, tentunya orang lain pun akan merasa senang gitu loh. Nah dari situlah kita jangan hanya senang diberi gitu kan, tapi belajarlah kita ini juga untuk memberi gitu. Kalau kita tidak punya materi, ya tentunya kita dengan sikap kita, gitu. Kita baik kepada orang lain, kita murah senyum gitu kan. Nah itu juga bentuk daripada kita perhatian. Ketika orang ngobrol, kita mau mendengarkan, nah, gitu. Jadi jangan sampai kemudian ada orang ngobrol kita cuek, kan? Kita sibuk main HP, contohnya kayak gitu kan. Gitu. Artinya kan kita tidak empati terhadap teman kita gitu ya. Saya rasa itu ya ininya tuh. Dikembalikan kepada kita gitu loh. Iya. Bahkan gini, akan lebih baik lagi harus kita ada minimal punya niat gitu. Ketika ada teman ini memberi gitu, ataupun siapapun yang memberi, kita langsung mikir, saya insya Allah niat untuk membalas kebaikan dia gitu. Berpikirnya jangan seperti itu, jangan kemudian alhamdulillah saya dikasih, oh tanggal muda nih, oh berarti dia tanggal muda nih banyak duit nih gitu. Jadi jangan sampai kita malah apa istilahnya senangnya hanya diberi gitu kan. Nah, berpikirlah kita suatu saat saya pun pengen posisi saya seperti dia, bahkan lebih baik lagi gitu. Nah, ada nggak sih Pak tips untuk mengelola emosi yang negatif gitu? Cara mengelola apa tadi? Emosi yang negatif itu ya sebetulnya kita semua punya emosi ya. Iya. Kita semua punya emosi. Bagaimana cara mengendalikannya? Nah di antaranya kalau dalam Al-Quran itu kan ditegaskan ala bidzikrillah tatmainnul qulub gitu. Dengan kita berzikir pada Allah, hati akan menjadi tenang. Kenapa kemudian timbul emosi? Karena kita tidak stabil gitu loh, jiwa kita kan. Nah, ketika kita ini banyak berzikir kepada Allah gitu, dengan melafazkan kalimat-kalimat thayyibah gitu, kita sering juga menjalankan ibadah gitu kan, sering hadir kepada majelis ilmu, zikir itu luas ya. Biasanya hati kita ini relatif akan stabil, akan menjadi tenang, maka emosi pun insya Allah akan lebih terkendali gitu. Jadi emosi itu sebetulnya hal yang lumrah ya, ada dalam diri kita masing-masing. Hanya kapan emosi itu bisa kita sampaikan, tapi juga secara proporsional gitu. Seperti contohnya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini beliau terkenal dengan sosok yang sebelum masuk Islam itu kan sangat kejam ya, sangat bengis gitu ya. Tidak manusiawi, dia langsung ambil pedangnya untuk menghundus pedangnya kepada lawan yang dia hadapi gitu. Namun ketika dia masuk Islam, dia ya tentunya dengan keberislaman dia sudah terisi gitu ya, dengan ibadah ya, dengan keimanan gitu. Nah, sehingga beliau relatif emosinya itu jadi stabil sehingga proporsional. Jadi bukannya beliau tidak marah ketika memang harus marah dalam menghadapi musuh gitu kan. Tapi ketika menghadapi seseorang yang memang tidak perlu dengan kemarahan, ya beliau tidak harus marah gitu. Ya, jadi contohnya ketika beliau dihadapkan kepada sosok seorang pencuri gitu ya. Dalam Islam pencuri itu kan harus potong tangan gitu. Oh, iya. Tapi beliau mengintegrasi dulu.
dengan baik gitu kan. Kenapa kamu mencuri? Ya, ketika diinterogasi ternyata dia diterima bahwa dia ini terpaksa gitu. Nah, karena keterpaksaan inilah kemudian oleh Umar bin Khattab itu dia dibebaskan gitu. Artinya gitu loh, Umar profesional gitu loh. Tidak kemudian harus pokoknya tanpa toleransi. Ya, potong ya potong. Ternyata Islam itu sangat manusiawi gitu loh. Cuman kadang-kadang di dunia luar sana seakan-akan Islam itu adalah agama yang dianggap ya melanggar hak asasi manusia, padahal harus kita pahami dulu secara integratif Islam itu sangat humanis gitu. Jadi kan Bapak tadi itu kan udah menjelaskan tuh biografi Bapak itu kan dari Bapak SD, pondok dan lanjut ke S1 gitu kan. Itu kan pasti ada tujuan Bapak itu kan. Terus untuk tujuan hidup itu dalam proses menjadi insan baik itu penting nggak Pak? Penting sekali ya. Ya, penting sekali. Jadi sampai kita ini kembali kepada Allah gitu kan, kita terus belajar menjadi insan yang lebih baik. Jadi dalam arti bukan Bapak sudah merasa lebih baik gitu ya. Cuman seharusnya kita terus punya impian yang besar. Saya akan terus belajar dan belajar untuk menjadi insan yang lebih baik gitu. Jadi insan yang menjadi lebih baik itu ya sampai kita ini ajal menjemput gitu loh. Endingnya itu adalah apakah kita ini su'ul khotimah atau husnul khotimah gitu. Nah itulah kalau kita ini husnul khotimah, nah berarti kita benar-benar gitu menjadi insan yang diharapkan oleh Allah SWT gitu. Bahkan kalau husnul khotimah itu kan Allah memanggil jasad kita ini dengan ya ayatuhal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita dipanggil dengan keridoannya, langsung kita ditempatkan ke dalam surganya. Nah, tandanya itu adalah kalau husnul khotimah itu diantaranya ya, kita bisa melafazkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah gitu. Karena ada hadis yang sahih menyatakan kalau kita ini meninggal, kita mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, itu dakhalal jannah. Makanya kan kita ada talqin kan, ditalkinkan gitu, ditalkinkan kalau bisa gitu. Kalau orang yang sudah sakaratul maut itu disunahkan kita menuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi nggak boleh dipaksa ya. Gitu. Ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mungkin ada terjeda dengan omongan yang lain, dengan aktivitas lain gitu. Nah, kita menalkinkan lagi gitu. Seperti itu. Karena begitu pentingnya kalimah la ilaha illallah ini di akhir hayat kita. Gitu.